Ya, Assalamualaikum Pak M. Waalaikumsalam Bu Tika. Gimana Pak M? Alhamdulillah baik. Bu Tika bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sesuai dengan Pak M lihat masih sehat-sehat, masih dalam keadaan tenang. Pak M gimana? Kalau saya Bu kurang sehat sekarang. Mungkin karena cuaca ya, terkadang cuacanya hujan, terkadang cuacanya panas. Mungkin juga kondisi tubuh lagi kuat ya. Ya, mudah-mudahan Pak M sehat selalu ya. Amin. Eh, Pak M, ada apa nih Pak M? Ya, Saya perhatikan akhir-akhir ini Pak M terlihat murung, tidak seceria kayak biasanya. itu dia Bu. Saya lagi ada masalah nih, atau lagi ada beban pikiran sekarang. Kenapa itu Pak M? Apa jadi Iya, bebannya? iya ada masalah Bu. Makanya saya hari ini menemui Ibu. Apakah Ibu ada waktu sekarang untuk berdiskusi dengan saya atau bercerita? Kebetulan nih Pak, hari ini Ya. jadwalnya saya lagi kosong, lagi jadwal pelajaran yang lainnya. Ya. Jadi ada sekitar 1 jam lah saya kosong nih, gimana nih Pak M? Mantap tuh Bu. Kalau begitu saya mohon sama Ibu kita manfaatkan waktu kosong Ibu itu untuk berdiskusi. Nggak apa-apalah Pak M, silakanlah. Ya. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di mana enaknya Pak M? Di kantin? Eh, Di Kalau di kantin gimana Bu? nggak apa-apa, yuk kita lah ke kantin Ya, sambil kita agar ngopi-ngopi, agar silakan. agar suasananya lebih sejuk, bisa juga sambil ngemil kan, sambil makan. Nah, iyalah Pak M. Yuk yuk kita ke kantin yuk. Oke, oke Bu. Nah, lah sampai kantin. Jadi Nah, apa nih yang bisa saya bantu Pak M? Sebenarnya Bu, saya bingung, mau mulai dari mana ya. Eee, ini ada masalah, dalam kelas saya. Ya, coba Pak M ceritakan dulu apa yang Pak M rasakan sekarang. Begini Bu, eee, di dalam kelas saya tuh saya kebetulan kan, wali kelas sekarang. Jadi, di dalam kelas saya tuh, ada siswa saya yang jarang hadir ke sekolah. Udah 2 minggu Bu, dia tidak hadir. Hmm. Lalu bagaimana Pak? Tolong ceritakan lebih lanjut apa yang telah terjadi. Begini Bu, eee, udah 2 minggu, siswa saya ini tidak, hadir ke sekolah. Biasanya siswa saya ini, paling rajin Bu, tidak ada terlambat, tidak ada alfa, tapi, udah 2 minggu ini dia tidak hadir-hadir ke sekolah. Oh, begitu Pak M. Jadi ini menurut Pak M, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Eee, Kalau bagi saya Bu, saya berharap, pembicaraan kita hari ini, bisa, mendapatkan jalan keluar atau, apa namanya, solusi, supaya, anak saya ini, bisa lagi kembali ke sekolah, bisa lagi belajar seperti biasa dan bisa, berkolaborasi dengan, teman-temannya di dalam kelas. Agar, potensi-potensi yang ada pada anak kita ini tidak hilang begitu saja. Baiklah Pak M. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, kita dapat menemukan ya Pak M, solusi terbaik dari Ya, permasalahan yang sedang Pak M hadapi sekarang. iya. Iya, Bu.
Apa yang Uh, kemudian terus terang saja Bu, saya emang kepikiran terus Bu sama masalah anak saya ini. Maklum lah kan, saya sebagai wali kelasnya, kalau ada anak saya yang tidak hadir di sekolah itu menjadi beban bagi saya Bu. kalau seperti itu Pak, apa nih hambatan yang Pak M untuk membuat siswa hadir ke sekolah kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa? Begini Bu, uh, jadi setiap guru yang masuk ke dalam kelas saya, habis dia mengajar, lalu dia kembali ke kantor, langsung bercerita sama saya, Pak M, kenapa anak Bapak itu tidak hadir? Udah 2 kali saya masuk ke sana, tetap tidak hadir. Nah, jadi saya berharap anak ini bisa hadir ke sekolah kembali, begitu Bu. Lalu bagaimana pendapat dari Pak M? Pendapat saya hal seperti itu yang terjadi pada anak saya ini bisa diselesaikan Bu dengan baik, baik itu melalui pendekatan secara personal maupun dengan pihak sekolah. Kalau seperti itu, bagaimana cara Pak M mengatasi masalah tersebut? Saya berencana siap apa ini Bu, siap kita berdiskusi ini. Saya akan memanggil anak tersebut beserta orang tuanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu saya bisa mendapatkan informasi dengan valid terhadap anak saya itu, tidak hanya mendengarkan dari teman-temannya atau dari orang lain atau dari tetangganya. Jadi saya ingin memanggil orang tuanya, kemudian saya juga ingin langsung menghadirkan guru BK-nya supaya bisa lebih tergali permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak saya itu Bu. Maklumlah Bu, zaman sekarang tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah. Semuanya harus sekolah. Pendidikan itu harus nomor 1 kan Bu. Iya benar tuh Pak M. Nah, jadi malu kita rasanya sebagai wali kelas, sebagai guru maupun sebagai sekolah. Jika ada anak kita yang tidak mau lagi untuk melanjutkan sekolahnya. Iya. Jadi di sini nih apa yang bisa Pak M lakukan dengan cara apa Pak M nantinya akan hadir lagi, cara menarik siswa ini dapat kembali ke sekolah dan belajar kembali gitu Pak M? Apa caranya? Uh, Seperti cara yang tadi Bu, yang pertama kita gali informasi melalui siswa kita itu, kemudian melalui orang tua, kemudian kita lakukan atau kita hadirkan guru BK dalam menggali informasinya. Kemudian jika itu sudah kita dapatkan atau informasi sudah kita dapatkan, lalu kita buat apanya Bu? Identifikasi masalahnya oh begini penyebabnya anak kita tidak hadir ke sekolah. Oh jadi ini yang harus kita lakukan, ini caranya. Kemudian sudah kita dapatkan caranya, lalu kita ajak kembali anak kita untuk bersekolah. Setelah dia kembali ke sekolah, kita harus melakukan apa namanya tuh Bu? Perhatian lebih terhadap dia. Kita harus menanyakan bagaimana dia di sekolah, bagaimana ininya, bagaimana belajarnya, dan kemudian kalau seandainya anak kita itu mempunyai contoh dia tidak punya uang jajan, seandainya kalau harus kita bantu itu Bu. Iya, bagus Pak M, apa yang Pak M utarakan itu udah bagus.
Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Oh begitu, Bu. Mhm, Jadi, saya akan, memanggil besok pagi, Bu. Besok pagi akan saya panggil langsung dan akan saya antarkan langsung, surat, pemanggilan orang tuanya beserta siswa saya itu kepada, orang tuanya. Saya akan langsung nanti saya cemasnya, Bu, kalau nanti dikirim-kirim sama temannya, surat pemanggilannya, takutnya tidak sampai sama orang mmm, tuanya. Takutnya bisa jadi kan dia tahu siswa kita ini kalau ingin dipanggil orang tuanya, bisa jadi dia ambil dari temannya. Jadi tidak sampai terhadap orang tuanya. iya iya, betul itu Pak M. Jadi tujuan kita sampai ya Pak M ya? Ya, Heeh. Jadi siapa yang bisa Pak M libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Pak M ini? yang bisa kita libatkan, Bu, yang pertama pasti orang tua. Ya, Nah, yang kedua guru BK. iya, Nah, itu pasti kan, Bu. Yang ketiga, kalau bisa langsung kita libatkan pimpinan sekolah, baik itu wakil kesiswaan, itu yang pasti berhubungan langsung dengan siswa kita kan, Bu. Nah, kita libatkan ya, ibu wakil tersebut. Nah, agar kita bisa sama-sama mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk anak kita ini. Maklum lah, iya, Bu, kalau anak-anak sekarang tuh kan labil. iya, Jadi masalahnya sedikit bisa jadi menjadi besar. Atau iya, sebaliknya. Atau juga bisa jadi ternyata kita berpikiran oh karena masalah orang tua. Padahal ternyata masalahnya hanya masalah dengan pasangannya. iya. Ternyata seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam uh, menganalisa atau mencari atau menggali informasi terhadap anak kita tersebut. Iya iya iya. Bagus sekali nih Pak M. Memang kita itu harus seperti itu. Seperti yang Pak M sudah sepertinya, gini, Pak M ini sudah menemukan solusi supaya siswa tersebut kembali hadir ke sekolah dan aktif belajar lagi gitu Pak M. Ya, ya Bu, solusinya seperti tadi, Bu. Yang jelas kita panggil orang tuanya, kita lakukan penggalian informasi langsung di depan orang tuanya, Bu. Kita tanyakan kenapa dia tidak hadir, kenapa udah jauh berubah, biasanya rajin, sekarang tidak rajin. Makanya langsung kita kalau menurut saya seperti itu cara yang pertama, Bu, yang harus kita lakukan. Ya ya ya. Udah Pak M, itu Pak M udah hebat betul itu, udah dengan, udah ketemu solusinya, udah ada, mungkin pertanggungjawabannya untuk Pak M ini ya. Eh, Pandai pandailah terima Pak M ini. Ibu bisa aja kalau dalam membuat hati senang itu ya. Ya gitulah kan Pak M yang Ya. sebenarnya yang pintar nih. Nah, sama-sama Bu. Itulah tadi Bu, saya ingin berdiskusi sama Ibu, ingin bercerita. Kalau saya sendiri yang memendam ini Bu, eh, jadinya saya tidak fokus nanti dalam mengajar anak-anak kita di sekolah. Nah, jadi apa yang menjadi beban pikiran itu harus kita lepaskan, harus kita diskusikan supaya tidak jadi penyakit, Bu. Maklum lah, Bu, kalau anak olahraga tuh kalau udah banyak pikiran, itu kalau ngajar itu pasti pasti ini malah main. Nah, ini malah main. Tapi kalau hatinya enak, itu pasti kita ajarkan sesuai dengan modul pelajaran kita. Nah, iya iya, betul tuh Pak M. Jadi Nah gimana kan, perasaan Pak M, sekarang ini dengan telah ah, se- mengutarakan permasalahan yang ada? seperti yang Ibu lihat, nih udah mulai ceria, udah lega, udah senang. Mudah-mudahan dengan diskusi ini, Bu, bisa membuat saya lebih bersemangat lagi dan lebih bahagia.
Ya, amin Pak M. Bahagia terus Pak M, jangan murung. Ya, Kalau seandainya Pak M memang ada masalah, silahkan cerita, berbagi ke saya ya Pak M. iya Bu. Ya memang seperti itu kan Bu. Kita tuh harus selalu bahagia kan, tidak boleh cemburu, tidak boleh bersedih. Sebab banyak yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita. Iya, ya benar sekali itu Pak M. Jadi dari saya Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah bisa uh, memberi waktu untuk saya untuk berdiskusi bersama sehingga saya bisa menyelesaikan atau mencari solusi dengan cara saya sendiri. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah terutama bagi Ibu sebagai coach dan saya sebagai coach yang tujuannya kita sama-sama ingin membahagiakan murid kita dalam mencapai cita-citanya. Iya, benar sekali itu Pak M. Semoga harapan kita ke depannya itu emang untuk yang terbaik untuk bangsa kita, khususnya untuk peserta didik kita ya Pak M ya. Iya, ya. Itulah tujuan kita bersama ya Bu sebagai pendidik. Mm-mm. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Pak M. Sekian dulu ya Bu, saya izin pamit karena saya jauh Bu. Si Junjung ke Solo itu 3 jam Bu. Saya izin pamit dulu supaya nanti saya sampai di rumah tidak kemalaman. Baiklah Pak M, silahkan. Saya kembali lagi mengajar Pak M. Iya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak M.